Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi firman Tuhan dalam renungan harian HKBP Persiapan Resort Batam Center hadir menemani hari Anda. Hari ini, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, setelah membaca ayat ini kita menjadi teringat ada juga kalimat yang hampir sama, walaupun susunan katanya berbeda, tetapi maksud dan tujuannya sama. Kurang lebih kalimat yang sering kita dengar adalah seperti ini. Manusia yang berencana tapi Tuhan yang menentukan, atau manusia yang berencana tetapi Tuhan yang berkehendak. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalimat ini sering sekali kita pakai atau kita dengar. Ya, firman Tuhan yang diangkat sebenarnya, yang mau menyatakan bahwa Tuhan yang mengkontrol hidup kita sepenuhnya. Itulah gunanya Tuhan memberikan akal dan pikiran bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa merancang, agar kita bisa merangkai apa yang menjadi daftar kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana-rencana atau bahkan rancangan-rancangan kehidupan kita. Kita boleh memikirkannya, kita boleh merancangnya. Tapi jangan lupa, apapun itu Tuhan yang menentukan. Maka daripada itu, ketika kita mau merancang-rancang apapun yang menjadi daftar kehidupan kita, jangan lupa Alkitab ini mengingatkan kita melalui kitab Amsal, hikmat. Berhikmatlah. Berhikmat artinya kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, bahwa kita didampingi oleh Tuhan. Berhikmat artinya kita memahami, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berhikmat artinya kita bermohon supaya tidak pikiran kita saja yang terjadi, tetapi kita bermohon agar Tuhan yang mengkontrol hidup kita. Kita boleh merancang, kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Maka manusia harus berhikmat supaya dia tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tahu apa yang akan difikirkan. Kita harus mencoba memahami sebenarnya apa yang Tuhan mau. Kita harus mencoba, kita harus berhikmat agar kita tahu Tuhan menentukan langkah yang terbaik bagi kita. Berhikmatlah, memintalah di dalam doa. Manusia memang bermohon, manusia memang meminta. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika manusia bermohon, jangan dengan paksaan. Jangan memaksa kehendak Tuhan. Memohon artinya menyadari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sekalipun kita memohon apa yang kita rindukan, percayalah, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka sekali lagi, berhikmatlah di saat kita mau meminta permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah menjadi tanda di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita bahwa kita tidak sendiri. Ya, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Jangan katakan bahwa Anda kuat untuk hidup sendiri. Jangan katakan Anda bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi nyatakan bahwa saya hanya bisa hidup ketika Tuhan beserta dengan saya. Apapun yang menjadi rancangan hidup kita, sampaikan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permohonan kita, sampaikan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja, Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita ini, kita membutuhkan Dia sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Bukan ya setengah setelah saya berpikir, setengah dari usaha saya, setengah dari kemauan saya, setengahnya lagi urusan Tuhan lah. Bukan, tetapi sepenuhnya kita membutuhkan Tuhan. Hidup kita menerima kebenaran dari Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang palsu bagi Tuhan. Maka sepenuhnya kebenaran adalah milik Tuhan. Maka kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Bermohon artinya kita tunduk kepada Tuhan. Bermohon bukan memaksakan apa yang kita mau. Tunduklah kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi segalanya. Ini juga menjadikan tanda bahwa kita jangan sombong. Ya, kenapa bisa tiba-tiba dikatakan jangan sombong?
Artinya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, kita tidak bisa sendiri, kita tidak mampu sendiri. Maka percayakan kepada Tuhan. Inilah buah dari iman. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang memutuskan. Tuhan yang menentukan langkah kita. Sekali lagi, silahkan merancang, silahkan berencana, tetapi berhikmatlah, mohonlah kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan kita menyadari, juga kita mengetahui apa yang Tuhan mau. Percayalah, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita merasa yang terbaik adalah yang kita rindukan, tapi Tuhan yang punya kunci jawaban dari segala hal yang kita rindukan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.